Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya ingin berbicara tentang algoritma media sosial. Ini penting, oleh karena itu bagi Anda yang melihat video ini jangan skip, karena ini menurut saya sih penting. Oke, saya ingin memulai pembicaraan tentang algoritma ini eh, dari awal terlebih dahulu ya. Sebenarnya istilah algoritma kalau kita mau telusuri ya, eh, itu muncul baru-baru belakangan ini gitu ya. Beberapa mungkin puluhan tahun yang lalu muncul algoritma ini ketika orang menemukan internet gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ingin melihat secara filosofis gitu ya, filosofis ya selalu bicara dasar. Algoritma itu sebenarnya adalah kebiasaan-kebiasaan gitu ya, yang kemudian dari kebiasaan itu muncul memori gitu kan. Kalau di dalam diri manusia itu muncul memori. Memori itu akan terus mengingat orang untuk berbuat sesuatu yang tentunya berdasarkan kebiasaan itu tadi. Jadi terus menerus berkelindan itu. Nah, tapi memori itu kalau dia adalah di dalam manusia yang sangat dinamis, tentu itu sangat mudah terpuruk oleh memori yang baru atau pengalaman-pengalaman yang baru gitu kan. Sehingga kalau tidak terjadi pengulangan, maka yang lama itu cenderung lupa, cenderung terlupakan dan itu jadi tersave di alam bawah sadar dan entah kapan munculnya sangat jauh sekali. Jadi sebenarnya algoritma itu lebih kepada pengingat gitu. Nah, tapi di era hari ini, era teknologi memperjelas bahwa algoritma itu sangat luar biasa, gerakannya cepat sekali, terkhusus kepada media sosial. Nah, ini hubungannya, jadi saya berbicara dalam beberapa hal ya. Pertama itu kita mengenal algoritma kita. Dengan cara itu kita akan tahu siapa diri kita tentunya, gitu kan. Dengan cara itu kita setelah tahu siapa diri kita, kita potensi untuk lebih mendalami dan me, me, apa namanya, eh, membangkitkan apa yang menjadi potensi kita tadi gitu. Nah, kemudian jika gitu kan, jika justru ketika kita mengetahui algoritma ini, kita tidak menemukan siapa diri kita sebenarnya, maka ada solusi yang kedua, yaitu membuat algoritma, membuat algoritma baru untuk diri kita memulai dari nol. Nah, oleh karena itu saya ingin bercerita saja dengan dasar-dasar pengalaman mungkin beberapa tahun belakangan dan kemudian dari obrolan-obrolan sederhana dengan teman-teman kelas atau teman-teman di warung kopi gitu, bahwa memang bukan hanya orang lain ya, tapi justru kembali kepada diri sendiri gitu. Pada satu titik saya menemukan kejenuhan di dalam pergaulan gitu ya, kejenuhan di dalam aktivitas, kejenuhan di dalam banyak hal gitu. Sehingga yang sehingga saya menyimpulkan ada satu titik yang membuat membingungkan. Akhirnya muncul pertanyaan gitu. Sebenarnya mau ngapain gitu. Pertanyaan radikalnya gini, hidup ini mau ngapain gitu. Sebenarnya jawaban itu sudah ada gitu. Jawaban hidup itu mau ngapain? Kalau di dalam agama ada liak budun ya, eh, untuk beribadah. Beribadah nanti konteksnya sangat luas. Beribadah adalah aktivitas yang bermanfaat dan sebagainya. Pengabdian kepada Tuhan dan sebagainya dan lain sebagainya. Orang kalau menganggap bahwa pengabdian itu hanya ibadah, sholat, puasa dan sebagainya itu terlalu sempit. Justru menjaga kebersihan, berperilaku baik dengan tetangga, ngomong sopan santun, itu juga sebenarnya secara khusus dan abstrak itu juga berhubungan dengan Tuhan dan itu juga bisa disebut sebagai
ibadah, luas sekali. Intinya bahwa manusia itu diciptakan kalau berdasarkan doktrin agama adalah itu tadi, beraktivitas yang bermanfaat. Jawabannya sudah ada, tapi kenapa kemudian muncul lagi pertanyaan gitu kan? Hidup itu mau ngapain? Nah, ini disebabkan oleh algoritma yang kacau balau, yaitu sebagaimana saya sebutkan tadi, algoritma itu adalah sebuah kebiasaan atau aktivitas yang kemudian menjadi pola. Justru karena aktivitas begitu random dan disodorkan oleh kata kunci di dalam media sosial itu yang berhubungan, sehingga begitu pelik sekali algoritma itu dan tidak membentuk apa-apa kecuali bentuk yang kacau itu gitu. Sehingga tidak tahu arah kita mau kemana gitu. Kalau kita misalkan buka satu media sosial tentang komedi gitu, setelah kemudian kita suka dengan komedi, dan setiap kali kita buka media sosial, maka yang disodorkan adalah komedi. Sementara kan hidup itu tuh kan tidak sekomedi itu gitu. Masa iya setiap hari komedi komedi gitu kan ya. Tapi begitulah algoritma media sosial, AI gitu ya, artificial intelligence yang membaca kita melalui kebiasaan-kebiasaan itu. Padahal kita buka baru 2 atau 3 kali, itu menjadi algoritma. Seolah-olah kita adalah orang yang selucu itu padahal enggak. Pada momen-momen tertentu manusia itu juga perlu mengisi rohaninya, yaitu dengan mendengarkan nada-nada yang bersifat rohani gitu, bacaan-bacaan suci dan sebagainya. Di sisi lain manusia ketika dia sedih, dia tidak perlu melihat komedi, tapi justru mungkin mendengarkan puisi dan lain sebagainya. Tapi algoritma media sosial tidak mengerti itu, dia monoton. Nah, bagaimana kita cara mengatasinya jika kita mengalami situasi di saat kita tidak tahu mau kemana? Kita adalah mahasiswa misalkan, tapi tidak mengerti. Loh, kok iya arahnya tidak jelas gitu. Saya anggap saya adalah mahasiswa ekonomi misalkan. Tapi tontonan saya tidak ada berkaitan dengan ekonomi sama sekali. Bacaan saya juga tidak berkaitan, media sosial saya juga tidak berkaitan gitu. Apalagi era hari ini, era yang orang-orang malas beli beli buku gitu kan. Menganggap semuanya PDF sudah ada. Jurnal-jurnal bisa diakses gratis dan sebagainya, tapi tidak dibaca. Satu-satunya untuk merubah itu adalah melalui algoritma, yaitu pemaksaan diri bahwa saya adalah seorang ekonom atau mahasiswa ekonomi yang berkeinginan menjadi ekonom yang profesional, berkeinginan menjadi seorang ekonom yang mengerti banyak hal luas tentang hukum ekonomi, tentang teori-teori ekonomi dan lain sebagainya. Maka mulailah memaksa diri untuk menonton hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Paksakan setiap hari sekali mengeklik atau 2 kali mengeklik video-video berkaitan dengan ekonomi. Nah, dengan itu maka robot atau AI, akal imitasi, artificial intelligence itu akan membaca kita, internet akan membaca kita sebagai seorang yang berminat dengan ekonomi. Dengan begitu media sosial kita akan mengikuti, banyak yang disodorkan tentang ekonomi. Oleh karena itu, cara kedua setelah kita memaksakan diri untuk melihat sesuatu yang kita minat, yang kedua adalah membatasi diri. Dengan cara apa? Untuk tidak larut dengan sesuatu yang menyenangkan dan menghanyutkan. Ketika kita membuka media sosial, maka mulailah dengan niat sadar bahwa ya kita ingin menonton apa, dan setelah selesai ya sudah. Jangan terus-menerus kita hanyut di dalam percakapan-percakapan yang sebenarnya
setelah kita tonton kita tidak ingat lagi. Nah, itu kira-kira. Jadi teman-teman, dulu barangkali orang untuk mengenal dirinya sendiri, menurut Bambang Sugiharto paling tidak, dia mengatakan ada satu paradoks ya, yaitu untuk mengenal diri sendiri kita harus mengenal orang lain, karena orang lain adalah cerminan gitu ya. Maka di era teknologi hari ini bukan berarti teori itu tidak lagi sah, tapi perlu ada perubahan sedikit, yaitu untuk mengenal diri kita adalah dengan sadar atau menyadari algoritma yang sedang terbentuk di dalam media sosial kita. Dengan itu kita akan tahu. Dan kalau ingin merubah diri, maka buatlah visi dan misi ke depan, supaya kita bisa membuat algoritma sendiri dan membatasi diri untuk tidak hanyut di dalam media sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.